Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada channel Irsyad Syah. Ikuti program Bimtek Literasi dan Numerasi Modul 1 Konsep Dasar Literasi dan Numerasi. Kali ini kita pada Modul 1C Perkembangan Literasi. Miskonsepsi 1C1. Miskonsepsi Perkembangan Literasi 1. Selamat datang pada modul perkembangan literasi. Di sesi pembelajaran ini mari kita menengok ke belakang pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan literasi. Question 1. Anak masuk SD harus bisa membaca lancar, ya atau tidak? Jawabnya tidak. Question 2. Ciri anak siap belajar di SD adalah mampu menangkap pesan lisan, ya atau tidak? Jawabnya adalah ya. Question 3. Anak SMP kelas 1 harus dapat membaca mandiri, ya atau tidak? Jawabnya adalah ya. Question 4. Anak kelas 6 SD dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan sederhana, ya atau tidak? Jawabnya adalah ya. Question 5. Tanda literasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengomunikasikan, ya atau tidak? Jawabnya adalah ya. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Kirim jawaban Anda setelah klik finish. Submit all and finish. Kita lihat reviewnya. Finish, back to course. Sudah centang biru untuk miskonsepsi perkembangan literasi pertama. Kita menuju ke 1C2, miskonsepsi perkembangan literasi 2. Ini belum centang biru. Miskonsepsi perkembangan literasi 2. Selamat datang pada modul perkembangan literasi. Di sisi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang sebentar pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan literasi. Question 1. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai anak yang bisa membaca saat lulus PAUD? Berarti perkembangan literasinya bagus. Kurang setuju. Question 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD? Tidak setuju. Question 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe? Kurang menarik bacaan di sekolah.
Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Kirimkan jawaban Anda dengan ketik finish at submit all finish. Finish review. Satu C2 sudah centang biru, berarti sudah selesai. Sekarang kita menuju konsep 1C2, konsep perkembangan literasi. Satu C2, konsep perkembangan literasi. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi, memperoleh nilai dan membandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana hasil nilai miskonsepsi Bapak Ibu? Apakah kurang memuaskan, atau sangat memuaskan? 2. Apakah Anda setuju dengan pernyataan pada miskonsepsi tersebut pada tabel berikut? Berikan alasannya. 1. Anak masuk SD harus bisa membaca lancar. Tidak. Ciri anak siap belajar di SD adalah mampu menangkap sanisan. Ya. Anak SMP kelas 1 harus dapat membaca mandiri. Ya. Anak kelas 6 SD dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan sederhana. Ya. Tanda literasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengomunikasikannya. Setuju. Next. Refleksi miskonsepsi 2. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi dan bandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan pada miskonsepsi berikut? Berikan alasannya. 1. Anak yang bisa membaca saat lulus cepat, berarti perkembangan literasinya bagus. Jawab. Perkembangan literasi pada anak usia sampai 8 tahun adalah kemampuan anak menerima informasi lisan dengan tepat, menyampaikan ide, gagasan dengan cara berbicara runut dan pilihan kata beragam. Anak selesai pendidikan di PAUD yang sudah membaca lancar, sebagian besar masih perlu dibantu untuk memahami bacaan dan bacaan lisan disebabkan urutan stimulasi keterampilan berbahasa tidak sesuai dengan urutan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan baca. Aspek lain yang mempengaruhi adalah stimulasi pengetahuan bahasa yang dimulai dari visual bunyi atau huruf yang seharusnya dimulai dari bunyi, fonem, nada, jeda, tekanan, dan tempo. 2. Cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD. Jawab. Perkembangan literasi pada anak usia di bawah 8 tahun seharusnya dilakukan dengan bahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Untuk mengecek pengetahuan bunyi bahasa dilakukan dengan cara mengecek bunyi yang dikenal. Keterampilan menulis dilihat dari kemampuan menggunakan alat tulis dan ide yang dituangkan dalam bentuk gambar. 3. Siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe. Jawab. Sebagian besar anak lebih tertarik dengan gawe karena tidak mendapatkan keterampilan baca untuk belajar. Keterampilan baca untuk belajar perlu dilatihkan dan diulang pada semua mata pelajaran. Anak dilatih mulai dari memilih buku, aneka teknik membaca, dimodelkan dan diberikan aneka jenis tema yang dibacanya. Setuju. Next. Pengantar. Perkembangan literasi adalah gambaran pengetahuan bahasa, bunyi, kata, kalimat, makna, dan pragmatik, dan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, dan baca dalam proses berkomunikasi, lisan, dan teks. Berdasarkan perkembangan proses berpikir, ada 3 komponen yang menjadi acuan perkembangan literasi.
Perkembangan bahasa. Pada saat murid-murid berbahasa, pada saat yang sama ia juga belajar pengetahuan bahasa. Ada 5 komponen pengetahuan bahasa, yaitu fonetik, semantik atau makna, kalimat, kata, dan pragmatik atau wacana Otto 2015. Fonetik adalah hubungan simbol dan bunyi. Fonem adalah unsur terkecil yang berbentuk bunyi yang dapat membentuk makna. Setiap bahasa memiliki struktur fonem yang khas. 2. Semantik. Semantik adalah makna yang terkandung pada kata. Ada makna yang mirip, berlawanan, dan bersama. 3. Kalimat. Kalimat adalah susunan kata yang memiliki makna yang utuh. Pada penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. 4. Kata. Kata adalah gabungan dari bunyi yang menunjuk pada satu makna. Kata terdiri dari kata asal dan perimbuhan. Proses pembentukan kata pada setiap bahasa bersifat khas. Pada bahasa Indonesia, perubahan kata dengan imbuhan dapat mempengaruhi makna dan kelas kata. Kata tulis atau verba bermakna kelihatan. Kata tulis plus an menjadi tulisan nomina bermakna hasil tulisan. 5. Pragmatik. Telah makna yang berkaitan dengan konteks pembicaraan disebut pragmatik. Pragmatik dimulai dari komunikasi lisan yang paling sederhana, yaitu dari gerak, mimik, bunyi, dan kata. Pada bahasa teks, pragmatik dimulai dari tataran wacana yang berwujud paragraf. Terima kasih. Materinya. Perkembangan keterampilan bahasa. Bapak Ibu, untuk perkembangan keterampilan bahasa silakan pelajari materi dan latihan berikut ini. Keterampilan bahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan reseptif dan produktif. Keterampilan reseptif terdiri dari keterampilan menyimak untuk bahasa lisan dan keterampilan baca untuk bahasa tulis atau teks. Keterampilan produktif terdiri dari keterampilan berbicara untuk bahasa lisan dan keterampilan menulis untuk bahasa teks. Keterampilan berbahasa pada murid dimulai dari berbahasa lisan. Pada awal masa perkembangan murid menyerap bahasa dan bunyi yang diterima. Dari perkembangan struktur dan fungsi otak manusia mulai merespon bunyi sejak di kandungan sekitar umur usia 5 bulan. Pada saat itu alat pendengaran janin sudah mulai bekerja. Ya, dari fungsi organ pendengaran dapat dikatakan bahwa bahasa reseptif secara potensial dimulai dari janin. Ketika bayi lahir dipastikan ia menangis. Pada saat bayi menangis, ia mengeluarkan suara sebagai indikator organ artikulasi bekerja dengan baik. Organ artikulasi akan memproduksi bunyi untuk berkomunikasi. Selain sejalan dengan kematangan organ artikulasi, murid menyimak aneka bunyi dan mulai membedakan bunyi bermakna. Kemampuan berbicara dimulai dengan produksi bunyi. Makna bunyi yang pertama diproduksi murid adalah nada. Sejalan dengan perkembangan bicara, murid mulai mengucapkan kata yang dimulai dari suku kata, lalu kata sederhana. Saat itulah murid belajar keterampilan menyimak dan berbicara. Inilah yang disebut tradisi kelisanan yang akan menjadi dasar keterampilan berbahasa tulis atau teks. Secara berurutan, perkembangan keterampilan berbahasa adalah sebagai berikut. 1. Menyimak. 2. Berbicara. 3. Menulis. 4. Membaca. Terima kasih materinya. Perkembangan proses berpikir. Perkembangan proses berpikir dapat dilihat dari perkembangan otak yang merupakan perubahan struktur dan fungsi otak sesuai dengan usia individu. Perkembangan otak juga dapat diartikan sebagai proses berkelanjutan yang dimulai pada masa kehamilan minggu ketiga dengan diferensiasi pada sel saraf progenitor atau sel yang belum memiliki fungsi yang spesifik dan berkembang menuju kepada pembentukan sel saraf yang spesifik selama kehidupan untuk dapat mengolah informasi dari lingkungan secara spesifik.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak adalah proses pembentukan molekul gen yang memerlukan nutrisi yang cukup dan stimulus untuk memacu terbentuknya konektivitas antar sel saraf wiring sistem, memicu timbulnya diferensial struktur dan fungsi saraf yang baru. Perkembangan otak terus berlangsung sampai periode postnatal. Ukuran otak meningkat 4 kali lipat selama periode prasekolah, mencapai 90% dari volume orang dewasa saat usia 6 tahun. Namun perubahan struktural gray matter dan white matter akan berlangsung sampai dengan dewasa, serta perubahan paralel struktur fungsional yang tercantum pada perilaku dan pembelajaran. Selama periode postnatal awal di tingkat kognitif seluruh bagian awal berkembang jauh melebihi orang dewasa. Terima kasih materinya. Perkembangan proses berpikir. Perkembangan proses berpikir dapat dilihat dari perkembangan otak yang merupakan perubahan struktur dan fungsi otak sesuai dengan intuisi individu. Perkembangan otak juga dapat diartikan sebagai proses berkelanjutan yang dimulai pada masa kehamilan minggu 3 dengan diferensiasi pada sel saraf progenitor dan sel saraf yang memiliki fungsi yang spesifik dan berkembang menuju kepada pembentukan sel saraf yang spesifik selama kehidupan untuk dapat mengolah informasi dari lingkungan secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak adalah proses pembentukan molekul gas yang memerlukan nutrisi yang cukup dan stimulus untuk memacu terbentuknya konektivitas antar sel saraf wiring sistem, memicu timbulnya diferensial struktur dan fungsi anak. Terima kasih materinya. Perkembangan proses berpikir. Perkembangan otak memiliki hubungan dengan perkembangan murid, terutama pada proses belajar. Hal ini dikarenakan perubahan struktur dan fungsi untuk otak sejalan dengan bertambahnya usia murid, di mana untuk membeli perkembangan yang murid dapat dilihat dari 3 aspek: kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut merupakan perwujudan dan manifestasi ini adalah bagian. Terima kasih materinya, kita lewati. Next. Perkembangan proses berpikir. Murid dapat dikatakan siap belajar jika sudah memiliki ke-19 komponen yang berada di piramid perkembangan otak dan 5 domain modal belajar, yaitu atensi, memori, visio-spasial, literasi, bahasa, dan fungsi eksekutif. Kelima domain tersebut dapat juga siap jika murid mendapatkan proses pembelajaran melalui pengulangan yang akan menjadi kebiasaan yang dapat dimunculkan oleh murid. Ini adalah gambar otak dari murid. Terima kasih materinya. Next. Perkembangan literasi per usia. Bapak Ibu, untuk perkembangan literasi usia bacaan berikut. Presentasi perkembangan literasi. Bapak Ibu,
dapat mempelajari modul dari bahan bacaan berikut. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan, tanda plus untuk memperbesar, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi, plus, minus, kotak, dan panah. Terima kasih. Next. Materi perkembangan literasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan berikut dapat diunduh dan dipelajari secara mandiri. Tanda minus untuk tampilan materi mengecilkan, tanda plus untuk membesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Perkembangan literasi. Perkembangan literasi. Penutup. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari materi perkembangan literasi. Selanjutnya Bapak Ibu dapat berkolaborasi setelah ini untuk membahas studi kasus. Back to pos. Studi kasus 1C3. Studi kasus perkembangan literasi. C3 studi kasus perkembangan literasi. Setelah mempelajari perkembangan literasi, mari kita berlatih melihat perkembangan literasi berdasarkan konsep yang telah kita pelajari. Peserta pada video tersebut berusia 8 tahun. Menurut Anda perkembangan pengetahuan bahasa apa yang sudah muncul? Tuliskan pendapat Anda pada satu paragraf. Edit a new topic. Studi kasus kita tulis dulu perkembangan literasi. Menurut saya perkembangan literasi anak tersebut sudah bagus. Termasuk sampai mengkomunikasikan sudah termasuk lancar, bagus. Kita kirim jawabannya. Back to pos. Saat dikados untuk materi 1C sudah centang biru, artinya sudah selesai untuk modul 1C perkembangan literasi. Demikian, sekian, assalamualaikum.